At-tadrib ats-tsani tabadal as-su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misalaini. Latihan kedua, saling bergantian tanya dan jawab bersama temanmu sebagaimana yang ada di dalam dua contoh berikut ini. Al-misal al-awwal, aina Sa'idun? Di mana Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana. Sa'id di dalam kamar, dia sedang membaca Al-Qur'an. Aina al-misal as-sani? Aina Sa'idah? Di mana Sa'idah? Sa'idah fil ghurfati taqra'ul Qur'ana. Sa'idah sedang di dalam Sa'idah di dalam kamar. Dia sedang membaca Al-Qur'an. Fahimtuna ya talibat? Al-an unduri ila syarah. Aina Sa'idun? Aina hada su'al sa'ala anil makan. Hadal istifham sa'ala anil makan. Ya. Aina hada su'al sa'ala anil makan. Hadal istifham sa'ala anil makan. Aina itu merupakan kata tanya yang menanyakan tempat. Ya. Maka pastinya di dalam jawaban itu harus ada kata yang menunjukkan tempat. Nah, ya. Kata yang menunjukkan tempat. Lihat, aina Sa'idun? Sa'idun fil ghurfati. Sa'id di dalam kamar. Sa'id di dalam kamar. Maka al-ghurfah al-kalimah allati tadullu 'alal makan. Ghurfah itu merupakan kata yang menunjukkan tempat. Fahimtuna ya talibat? Ya. Berarti di sini aina hadal istifham sa'ala anil makan, wal jawab itu bi fi dengan menggunakan harfu jarrin fi, bi harfil jarri fi. Kemudian diikuti dengan ya tempat ya fil ghurfati. Jadi al jawab itu bi harfil jar fi yang diikuti dengan nama tempat al makan, di mana nama tempat itu juga setelahnya harus berharokat kasrah. Karena kata yang setelah harful jarrin, karena kata yang setelah harfi jarrin itu harus diharokati kasrah. Fahimtuna huna ya talibat? Aina hadal istifham sa'ala anil makan. Fatab'an fil jawab, dan tentunya di dalam jawaban ya hunaka al-kalimah allati tadullu 'alal makan. Dan tentunya di dalam jawaban ada kata yang menunjukkan tempat. Taib. Dan jawaban tersebut ya, jadi aina hadas su'al hadal istifham sa'ala anil makan, wal jawab itu biharfil jarri fi yang diikuti dengan ismul makan, nama tempat, di mana ismul makan biharokatil kasrah. Harful akhir yuharriku biharokatil kasrah. Di mana ya ismul makan yuharriku diharokati. Aw harfal akhir ismul makan ya harful akhir fi ismil makan, harful akhir huruf terakhir ya min ismil makan dari nama tempat tersebut biharokatil kasrah. Kenapa diharokati kasrah? Karena kalimat tersebut itu takunu ba'da fi, berada setelah kata fi, setelah huruf fi ya biharfil jarri, huruf jar fi. Faham? Fil ghurfati. Semua kata yang setelah fi itu pasti berharokat kasrah. Fil masjidi, fil musalla. Lihat, musalla di sini juga tidak bisa berharokat kasrah. Dia tetap harokatnya. Jadi ada beberapa kata yang memang tidak bisa berubah kondisinya. Ya, bagaimanapun kondisinya, bahkan ketika ada harful jar fi itu juga tidak berubah. Fil musalla.
La yumkin biharokatil kasrah. Maksudnya tidak mungkin diharokati dengan harokat kasrah. Fil hammami, fil baiti, fil masjidi, ya, fis suqi, fil maktabati, di dalam perpustakaan, fis suqi, di dalam pasar, fil idarati, di dalam kantor, fi, ya, fis syarikati, ya, di dalam perusahaan, fil masna'i, di dalam pabrik. Paham? Jadi aina itu hadal istifham sa'ala anil makan, wal jawab bi ismil makan, ya, bi harfi jarrin wa fihi ismul makan wa kana harful akhir fi ismin ismil makan bi harokatil kasrah. Paham ya? Saya ulangi lagi, aina hadal istifham sa'ala anil makan. Dan tentunya di dalam jawaban harus ada tempat, yang harus ada kata yang menunjukkan tempat. Fatab'an fil jawab tujad al-kalimah allati tadullu 'alal makan. Dan tentunya di dalam jawabannya nanti ada kata yang menunjukkan tempat. Ya, wal jawab itu biharfil jarri fi. Ya, yang diikuti dengan ismul makan. Ya, ada fi kemudian diikuti dengan ismul makan, wa kana harful akhir fi ismil makan, dan huruf terakhir dari nama tempat tersebut apa? Biharokatil kasrah. Ya, biharokatil kasrah. Fil ghurfati, fil masjidi, fil musalla, fil hammami, fil baiti, fis suqi, fil matbahi, ya, di dalam dapur, fil maktabati, fil idarati, fis suqi. Fahimtuna hunak? Semua. Khalas, fahimtuna? Fahimtuna ya talibat? Al-an, yakni aina sa'idatun. Ya, sebelum kita membahas kata yang setelahnya. Aina sa'idatun. Aina hadal istifham sa'ala anil makan. Hadal istifham sa'ala anil makan. Wal jawab wa fatab'an fil jawab tujad al kalimah, dan tentunya di dalam jawaban harus, ya, fatab'an fil jawab tujad al kalimah, ada kata. Tujad al kalimah allati tadullu 'alal makan. Ya, dan tentunya di dalam jawaban ada kata yang menunjukkan tempat. Sa'idatun fil ghurfati. Nah, wal jawab itu caranya biharfil jarri fi. Aina itu identik dengan jawaban biharfil jarri fi. Nah, tapi at-tadrib al-awwal tadi itu tidak menggunakan harful jarri fi, tidak menunjukkan tempat juga, tapi menggunakan isim isyarah. Ini juga boleh, ya. Jadi aina itu bisa, ya, aina fil jawab mungkin bi ismil isyarah, mungkin, ya, bi harfil jarri fi. Huna? Aina di dalam tadrib awal tadi itu al jawab bi ismil isyarah. Aina di dalam tadrib as-sani al jawab bi harfil jarri fi, dengan huruf jar fi, ya, yang diikuti dengan ismul makan wa yuharriku, ya, ismul makan wa yuharriku harful akhir min ismil makan biharokatil kasrah. Kemudian huruf terakhir dari nama tempat tersebut diharokati dengan kasrah. Limada? Li'annaha ta'ti ba'da fi, karena dia berada, takunu ba'da fi, berada setelah harfu jarrin fi. Semua kata yang setelah fi itu harus di kasrah. Aina sa'idatun? Di mana sa'idah? Sa'idatun fil ghurfati, sa'idatun fil masjidi, sa'idatun fil musalla, sa'idatun fil hammami, sa'idatun fil baiti. Ya, lihat di sini antara mudzakkar dan muannas, nama tempat itu tidak ada bedanya antara mudzakkar dan muannas. Misalnya
Kalau kalau mudzakkar fil ghurfi, kalau muannas fil ghurfati. Tidak ada seperti itu. Nama tempat itu tidak membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi sama. Sa'idun fil ghurfati, sa'idatun fil ghurfati. Sa'idun fil masjidi, sa'idatun fil masjidi. Sa'idun fil musalla, sa'idatun fil musalla. Sa'idun fil hammami, sa'idatun fil hammami. Sa'idun fil baiti, sa'idatun fil baiti. Fahimtuna? Idan huna la yujad al-farqu. Ismul makan la yufarriqu baina. Ismul makan la yufarriq. Tidak membedakan. Ismul makan la yufarriqu, tidak membedakan bainal mudzakkar wal muannas. Antara mudzakkar dan muannas itu tidak membedakan. Itu ismul makan. Ismul makan la yufarriqu bainal mudzakkar wal muannas. Seperti kemarin. Ana min Pakistan, huwa min Pakistan, hiya min Pakistan, ya. Anta min Pakistan, anti min Pakistan. Tidak ada bedanya antara mudzakkar dan muannas. Untuk nama tempat tidak dibedakan. La yufarriqu bainal mudzakkar wal muannas. Sudah ya? Sekarang kalimat setelahnya. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana. Sa'idatun fil ghurfati taqra'ul Qur'ana. Nah, di sini ada membedakan yaqra'u, taqra'u, ya. Coba kita lihat di sini keterangan selanjutnya adalah di sini kita akan belajar tentang fi'il mudhari'. Al-fi'l fil lughah al-arabiyyah yang qasim ila salasati aqsam. Fi'il di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Ada fi'il madhi, yaitu kata kerja masa lampau. Ada fi'il mudhari', ya, kata kerja, ya, kata kerja yang mempunyai 2 masa. Artinya yaitu kata kerja yang sedang dilakukan, kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah fi'il madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah, yang telah dilakukan. Itu namanya fi'il madhi. Fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan, ya, pekerjaan yang sedang dilakukan. Ada sedang dilakukan atau akan dilakukan. Sedang dilakukan atau akan dilakukan. Jadi kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kalau fi'il amr itu adalah kata perintah, ya, perintah itu artinya sedang dilakukan. Khalas fahimtuna ya talibat? Nah, tapi di sini kita tidak membahas fi'il madhi atau fi'il amr. Kita membahas fi'il mudhari'. Ya, lihat di situ ada kata-kata qara'a. Qara'a itu adalah fi'il madhinya. Antum tahu ini dari mana? Dari kamus. Jadi kalau antum tidak punya kamus, maka antum tidak tahu. Maka setiap kata, ya, kata kerja itu pasti berasal dari fi'il madhi. Setiap kata kerja itu berasal dari fi'il madhi, ya. Maka qara'a, shalla, tawaddo'a, darasa, kataba, fataha, aghlaqa, ini semuanya adalah fi'il madhi. Maka antum taunya dari mana? Dari membuka kamus, ya. Kalau simtina hunak, ya. Jadi ini semuanya adalah fi'il madhi. Kenapa? Karena fi'il mudhari' itu diambil dari fi'il madhinya. Maka di situ saya cantumkan. Tapi kita tidak belajar tentang fi'il madhi dulu. Kita justru di sini diajarkan tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dhamir huwa dan hiya. Huwa yaqra'u, hiya taqra'u, qara'a yaqra'u. Huwa yaqra'u, hiya taqra'u. Huwa itu biasanya ditandai dengan ya, di depannya ada ya. Yaqra'u.
Kalau hiya ditandai dengan tak depannya. Ya. Huwa fil fi'lil mudhari'. Huwa fil fi'lil mudhari' yubda'u. Ya, dimulai atau diawali. Ya, bi harfil ya, diawali dengan huruf ya. Hiya fil fi'lil mudhari' yubda'u bi harfit ta. Huwa yaqra'u, hiya taqra'u. Huwa yaqra'u, hiya taqra'u. Huwa yusalli, hiya tusalli. Lihat hiya itu persis harokatnya ya. Harokatnya persis nanti seperti huwa. Tayyib. Huwa yaqra'u, hiya taqra'u. Huwa yusalli, hiya tusalli. Huwa yatawadda'u, hiya tatawadda'u. Huwa yadrusu, hiya tadrusu. Huwa yaktubu, hiya taktubu. Huwa yaftahu, hiya taftahu. Huwa yughliqu, hiya tughliqu. Paham? Huwa yaqra'u, dia sedang membaca. Hiya taqra'u, dia perempuan sedang membaca. Huwa yusolli, dia sedang melaksanakan sholat. Hiya tusolli, dia perempuan sedang melaksanakan sholat. Huwa yubda'u biharfil ya, hiya ya. Huwa tubda'u biharfil ya, diawali dengan harful ya, diawali dengan huruf ya. Kalau hiya tubda'u biharfit ta, diawali dengan huruf ta. Halas. Huwa yusolli, hiya tusolli. Huwa yatawadda'u, dia sedang berwudu. Hiya tatawadda'u, dia sedang berwudu. Huwa yadrusu, dia sedang belajar. Hiya tadrusu, dia sedang belajar. Huwa yaktubu, dia sedang menulis. Hiya taktubu, dia perempuan sedang menulis. Huwa yaftahu, dia laki-laki sedang membuka. Hiya taftahu, dia perempuan sedang membuka. Huwa yughliqu, dia laki-laki sedang menutup. Hiya tughliqu, dia perempuan sedang menutup. Coba contoh yang lainnya. Huwa yatbahu, dia laki-laki sedang memasak. Berarti hiya tatbahu. Ya, huwa yatbahu, hiya tatbahu. Ya. Yang berubah adalah huruf depannya saja. Ya, yatbahu, tatbahu. Yaqra'u, taqra'u. Yusalli, tusalli. Yatawadda'u, tatawadda'u. Yadrusu, tadrusu. Yaktubu, taktubu. Yaftahu, taftahu. Yughliqu, tughliqu. Ya, yatbahu, tatbahu. Yastahimmu, dia sedang mandi. Tastahimmu. Nah. Kemudian contoh yang lainnya. Huwa yabi'u, dia sedang menjual. Hiya tabi'u, dia perempuan sedang menjual. Huwa yashtari, dia sedang membeli. Hiya tashtari, dia sedang membeli. Kalau simtuna ya talibat. Nah, ini adalah kita belajar fi'il mudhari' dhamir huwa dan hiya. Kalau simtuna, coba sekarang. Ya. Di sini dalam contoh itu dikatakan, lihat, Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana. Sa'id di dalam kamar, dia sedang
membaca Al-Qur'an. Sa'idun fil ghurfati taqra'ul Qur'ana. Sa'idah di dalam kamar, dia sedang membaca Al-Qur'an. Lihat, di situ ada kata-kata Al-Qur'ana. Al-Qur'ana, ya. Al-Qur'ana di situ adalah yaqra'u, itu adalah fiil atau predikat. Kan artinya dia sedang membaca. Berarti yaqra'u itu ada subjek, ada predikatnya. Objeknya adalah Al-Qur'ana. Taqra'u itu adalah subjek dan predikat. Kalau dalam bahasa Arab adalah fi'il dan fa'il. Fi'il itu adalah kata kerjanya atau predikatnya. Fa'il itu adalah subjeknya. Al-Quran itu adalah bahasa Arab adalah maf'ul bihnya atau dalam bahasa Indonesia objek. Kalau semtuna yang terlibat. Nah, kita lihat keterangan di sini. Al-Qur'ana di situ adalah maf'ul bih atau objek. Objek dalam bahasa Arab itu ditandai dengan harokat fathah. Kalau dia ismul ma'rifah, kalau dia isim ma'rifah, kalau dia ada alnya. Contohnya, ya, tadi yaqra'ul Qur'ana, ada alif lamnya maka fathah. Kalau nggak ada alif lamnya, kalau ismun naqirah maka bil fathataini dengan menggunakan fathatain. Objek itu kalau tidak menggunakan fathah berarti menggunakan fathatain. Ya, paham? Di sini kita akan belajar yang ini dulu. Objek itu salah satu tandanya adalah menggunakan fathah kalau dia ismul ma'rifah, menggunakan fathatain kalau dia ismun naqirah. Taib. Menggunakan fathah kalau dia ada alnya, menggunakan fathatain kalau dia tidak ada alnya. Faham? Menggunakan fathah kalau dia ismul ma'rifah atau ada alnya, menggunakan fathatain kalau dia ismun nakirah, yaitu tidak ada alnya. Halas semtuna hunak. Jadi yaqra'ul Qur'ana au yaqra'u Qur'anan. Taqra'ul Qur'ana au taqra'u Qur'anan. Halas semtuna hunak. Ya. Coba di sini kita akan melihat contoh-contoh yang lainnya. Ada yaqra'ud darsa. Huwa yaqra'ud darsa. Ya, dia sedang membaca pelajaran. Yaqra'u di sini adalah fi'il, fa'il, subjek, predikat, subjek. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu predikatnya dulu, bukan subjeknya dulu. Kalau dalam bahasa Arab itu predikatnya dulu baru subjeknya. Subjeknya adalah, ya, kalau diartikan baru tahu dia sedang membaca. Ad-darsa adalah objek atau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bihi, maf'ul bih. Yaqra'ud darsa. Ya, lihat taqra'ud darsa. Yusalli al-misal. Aina Sa'idun? Sa'idun fil musalla. Yusallil maghribah. Dia sedang melaksanakan sholat maghrib. Ya. Dia sedang melaksanakan sholat maghrib. Tusallil maghriba. Dia perempuan sedang melaksanakan sholat maghrib. Aina sa'idatun? Sa'idatun fil musalla tusallil maghriba. Dia sedang melaksanakan sholat maghrib. Taib. Aina sa'idun? Sa'idun fil ghurfati. Ya, Sa'id itu sedang Sa'id itu di dalam kamar. Ya derusut, ya, Sa'idun fil fasli. Sa'id itu sedang di dalam kelas. Ya derusut tafsira. Dia sedang belajar tafsir. Aina sa'idatun? Sa'idatun fil fasli. Tadrusut tafsira. Dia sedang belajar tafsir. Nah, lihat semua objek ini itu menggunakan fathah karena dia ada alnya. Kalau nggak ada alnya, yaqra'u darsan. Ya, taqra'u darsan. Kalau yaqra'u darsa berarti dia sedang membaca pelajaran itu loh. Pelajarannya khusus.
Tapi kalau yaqra'u darsan, dia sedang membaca pelajaran. Pelajaran apa saja? Nggak jelas ya. Pelajaran bukan nggak jelas. Pelajarannya itu umum. Juga belajar bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian qawaid, tafsir, hadis. Satu hari belajar itu. Ya. Macam-macam pelajaran. Jadi belum jelas pelajarannya apa. Ya, yusolli yadrusut tafsir. Ya, dia sedang belajar tafsir. Dia sedang belajar tafsir itu. Ya, berarti tafsirnya khusus. Tafsirnya Ibnu Katsir misalnya, khusus. Tapi kalau yadrusu tafsiran, dia sedang belajar tafsir. Tafsirnya nggak jelas. Entah tafsir Ibnu Katsir, entah tafsir ini. Jadi masih ya maknanya am, maknanya itu umum atau general, bukan spesifik ya. Ya, itu kalau menggunakan fathatain itu berarti maknanya general. Kalau ismun nakirah itu general. Tapi kalau ma'rifat itu menjadi khas ya atau spesifik maknanya. Aina Sa'idun. Sa'idun fil ghurfati yaktubur risalata. Dia sedang menulis surat. Dia sedang menulis surat. Ya, dia sedang menulis surat itu. Berarti umum. Aina sa'idatun. Sa'idatun taktubur risalata. Dia ya sa'idatun fil ghurfati taktubur risalata. Sa'idah itu di dalam kamar, dia sedang menulis surat. Aina sa'idun. Sa'idun fil madrasati yaftahul baba. Di mana Sa'id? Sa'id itu sedang di madrasah. Dia sedang membuka pintu. Aina sa'idatun. Sa'idatun fil madrasati taftahul baba. Ya. Aina sa'idun. Sa'idun fil ma'hadi yahfazul qur'ana. Dia sedang menghafal Al-Qur'an. Aina sa'idatun. Sa'idatun fil ghurfati tahfazul qur'ana. Aina al-ummu. Al-ummu fil matbakhi. Ibu sedang di dapur. Aina al-abu. Al-abu fil matbakhi. Bapak sedang di dalam dapur. Yatbakhul aruzza. Dia sedang memasak nasi. Aina al-ummu. Al-ummu fil matbakhi. Ibu sedang di dalam dapur. Tadbakhul aruzza. Dia sedang memasak nasi. Faham tuh? Nah, lihat semua maf'ul bih di sini. Kullu maf'ulin bihi huna bil fathah. Li'annahu min ismil ma'rifah. Li'anna kullu maf'ulin bihi, yaitu kullu maf'ulin bihi bil fathah idza kana min ismil ma'rifah wa bil fathataini idza kana min ismin nakirah. Syukran.